استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباع حبه إلى يوم القيامة وإلى أرواح الآئمة المجتهدين ومقلديهم في الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي ولد وإلى أرواح والدينا مشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات خصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأهل سلسلتنا إليه وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والبركة. الفاتحة. الحمد لله الذي شرح قلوب المؤمنين بما أشرق فيها من نور الإيمان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم بالطمأنينة بذكره للمؤمنين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الذاكرين والمذكورين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى أهل بيت المطهرين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم ألهمنا ذكرك واجعلنا من الشاكرين آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله قال عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت بها القلوب إلى أن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق بلغ رسوله بالكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Sungai Banar yang semoga selalu diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan keafiatan, petunjuk dan pertolongan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan, dan juga dimudahkan meninggalkan yang haram dan yang dimakruhkan. Juga diberikan Allah Ta'ala petunjuk dan pertolongan untuk membuat niat-niat yang baik dalam setiap hal-hal yang dibolehkan agar meningkat menjadi amal saleh. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ibadah pembahasan hadis yang ke-28 daripada kitab kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan meneruskan kepada bagian terakhir dari hadis tersebut. Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW
tetapi bertentangan dengan dalil-dalil agama. Garis bawahi, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah tetapi bertentangan dengan dalil-dalil agama. Mungkin ada kayak itu pian kena camuh bisa mengenai kita ada kau berlistrik kita nih karena Nabi kada sudah pakai listrik. Ada kawa kita masjid tiba karpet, Nabi kada bakar karpet sidin. Ada kawa kita bagi pas angin, Nabi saya dah listrik. Nah kalau bermek kita karena nih hal-hal yang kita adakan sekarang ini banyak yang kada pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita harus pintar dan pandai dalam memaham hadis. Jadi Nabi itu memberikan kita sebagai umatnya, jauhilah sesuatu yang kada pernah dicontohkan oleh Rasulullah tetapi bertentangan dengan dalil-dalil agama. Nah, itu maksud Rasulullah ngaran muhdatsatil umur itu. Jadi sambungannya lo nyaman. Nah itu memaham pulang fa inna kulla bid'atin dolalah, maka setiap sesuatu yang bertentangan tadi dengan dalil-dalil agama adalah menyalahi kebenaran. Nyaman tuh memaham jadinya rasok jadinya kan amun dipaham nah kada dicontohkan Rasulullah sesat nah bisa kalau dapat dingkul jadinya banyak nang anak kan bisa lagi belirit. Nah itu sampai sambungannya kan dari yang lain wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesuatu yang menyalahi kebenaran akan berada di neraka. Nah, kita arti bid'atin tadi sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah habis banyak masuk neraka. Orang bermaulidan masuk neraka, orang bertahlilan masuk neraka. Apalagi yang kita ada pernah dicontohkan Nabi secara konkret, secara jelas. Ang pacang bubuhan bermaulidan masuk neraka, bubuhan ma'arwah mahal masuk neraka. Nang main medsos tuh kaduhulu masuk neraka. Nang santai-santai di tempat-tempat nang kada karuan kaduhulu masuk neraka. Kamu pacang bubuhan bermaulidan, bertahlilan mahal masuk neraka. Habis amutayan ibadah kamu masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman yang sesat menyesatkan. Mudahan pengikutnya berkurang menyambelah kepada ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengertiannya apa? Setiap sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah tetapi bertentangan dengan dalil agama itu sesat, menyalahi kebenaran. Setiap yang sesat menyalahi kebenaran akan berada di neraka kalau kada diampuni Allah Ta'ala. Itu pulang sambungannya ada langsung punis ada langsung menunjuk orang ke neraka. Banyak dalil agama nih, ada orang melakukan dosa besar ternyata diampuni Allah Ta'ala dosanya masuk surga dengan modal kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zana wa in sarak. Para Rasulullah itu siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga sekalipun dia melakukan dosa besar. Padahal dosa besar kan digembangan maka taubat nasuha hanya diampuni Tuhan dosanya. Allah Ta'ala bakal hendak mengampuni dengan keikhlasan membaca la ilaha illallah tadi. Orang yang seumur hidupnya kan anggaplah 70 tahun dia tidak mendapatkan iman atau bahasanya kafir, 70 tahun kafir, dia para mati membaca kalimat la ilaha illallah atau mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum sampat lagi sembahyang sarabaan pemuda 2 kalimat syahadat ya mati. Apa hukumnya? Dosa 70 tahun itu diampuni isanya. Padahal belum sembahyang, dehi itu belum ada tak kelantai lagi. Umur habis, imbah baca 2 kalimat syahadat, pemuda 2 kalimat syahadat, mati, masuk surga bighairi hisab. Kenapa? Ini ada berdosa. Habis dosanya.
sebelum sampai waktu zuhur mati dulu baca kalimat syahadat. Itu hukumnya, hukum di agama akor aja berarti ini hukumnya. Kenapa orang la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 berzikir, ada sampai 700 berzikir ya lah. Sakanya nang orangnya Islam, nang penyembah yang membaca la ilaha illallah banyak diponis masuk neraka gara-gara bid'ah. Gen di mana ini pemahaman agamanya nak ini. Nah, maksud Allah itu supaya kita yakin bahwa segawian kita ini bujur loh, karena kita bermaulidan itu bujur, kita baca burdahan itu bujur, kita mahal itu bujur, dan seterusnya daripada amalan-amalan kaum Tuhan. Nah, kemudian bid'ah tadilah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Itu dikaji para ulama maka terbagi menjadi 5. Jangan langsung ponis bila bid'ah neraka adakah itu, bila bid'ah sesat adakah itu lo bid'ahnya kayak apa. Nah, ada bid'ah itu hukumnya wajib, Nabi kada sudah menggawi, tapi sahabat atau generasi setelahnya wajib melakukannya. Bila kada melakukan berdosa berarti. Ada Nabi kada sudah mencontohkan apa itu, seperti membukukan Al-Quran. Di zaman Rasulullah tidak pernah Al-Quran itu dibukukan. Yang ada mencatat tapi kada dibukukan. Artinya saikong itu lain-lain, saikong sekian. Kada jadi dibukukan, kada dihuluakan oleh pemerintah untuk membukukan Al-Quran di zaman Nabi. Tapi banyaklah hafal Al-Quran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar sering terjadi peperangan, dan yang diutus ke medan perang ini orang-orang hafal Quran juga pas matian banyak hafal Quran. Ujar Sayyidina Umar, amun kita kada bukuakan Quran kena matian banyak kayak apa, habis kita kehilangan dalil. Bagaimana kita memikirkan generasi yang akan datang agar mereka tahu tentang dalil kita Al-Quran ini. Sayyidina Abu Bakar, bagaimana bisa aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Abu Bakar gini asalnya gair juga sih, kepikir juga kan, tapi kada mencontohkan. Tapi Sayyidina Umar tetap sidin selalu membujuk, selalu menyampaikan alasan ini dan itu, sampai terbuka hati Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Diperintahkanlah, akhirnya sahabat dikumpulkan, dapat Quran bersaksi lo jujur ini dari Nabi. Sampai Quran tuh awak disatuakan dalam satu catatan. Maka bahari itu kada ada karatas bedung kayak pak orang kan. Ada yang di mana di batu-batu analis. Ada di mana pulang di mana di palapah kurma, di kulit kambing. Dikirakan apa kulit kambing gulah Quran berlambar. Quran kita ini berlambar. Quran kita ini sajus itu 20 lembar, 20 kali 30 berapa? 300 lah. 300 lembar itu kalau bolak-balik yalah 300 lembar kalau bolak-balik ampun salambar 600 lembar. Tulisannya pulang Quran kita itu rapat. Kalau Quran bahari orang jarang-jarang. Berapa Quran nang Quran tuh kayak apa? Mengkulit kambing. Ada gampangan orang bahari itu nulisnya pulang kayak apa. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar penulisan Quran tuh kada betitik apalagi berbaris ya apa membaca tulisannya betitik kada berbaris kada. Jadi Quran tuh nak kayak rumus-rumus, jadi kan kayak kode-kode ya. Jadi membaca ya'malun kah ta'malun ya, ada tahu tak bacaannya. Wadduha bisa kita baca wasuha lah, wadduha bisa kita baca wasuha, ada betitik makanya karena kiraat kan ada kiraat 7, kiraat 10, lain-lain bacaan gara-gara periwetannya tadi. Itu tulisan itu hanya sebagai kode atau juga rumus. Nah ianya tetap hafalan, tapi kan ada kembali ke situ. Sehingga ada yang kiraat, cara baca Quran itu sampai 7 atau 10. Hanya betitik berbaris belangkan, taruh di belang zamannya, zaman sahabat. Kemudian lagi apa aturan-aturan agama ini dibukukan juga, jangan sampai hilang. Atau pulang orang sibuk mempelajari bahasa Arab. Di zaman Nabi kada suah Nabi melajari nahwu.
Upai al ismu alamatuhu al watanwino misalnya paduhulun nuni Nabi belajar nahwu di subah, tapi bahasa Nabi itu tinggi benar. Orang ulama nahwu ini luar biasa melihat bahasa Rasulullah itu. Tapi ini tahu nahwu oleh nahwu itu pian tahu lah, bila ada orang tuh ustad tuan guru amun kada bisa nahwu saraf lugat paraya jadi tuan guru banyak salah berbujur kan kita menyombongkan lah diseka itu kisahnya. Jadi kada kegampangan orang ceramah tuh pian kada kegampangan amun kada bisa nahwu saraf lugat, wah di ceramah banyak salah berbujur karena ada terjebak karena pandir tuh. Memang kita kalau masalah pidato tuh kawa contohnya anak ada berapa bisa pidato 10 video bisa pidato hafali memang kawa utak atik video itu kan ini ambil ini comot itu karena ada salah kira-kira ini terjebak karena ketika menyampaikan sesuatu pas salah. Biasanya kalau orang kada bisa baca kitab nahwu saraf logit kada bisa ini kada wani bicara hukum karena bicara hukum ini bila salah baca salah memaham bisa apa berakibat salah menyampaikan hukum. Bukannya kita menyombongkan lah supaya kita melihara ada sembarangan orang kawa ceramah amun kada bisa baca kitab. Khatibnya kah kada bisa baca kitab jangan jadi khatib. Walaupun bukunya ada di pasaran nyaman aja tinggal nuhat penting aja kuat pintar ada kayak itu pian ada karena saat-saat nang di situ keputusan yang diambil amun kada berdasarkan ilmu agama orang mahir baca kitab kada bisa mengambil karena asa salah. Contoh jadi imam tarawih maaf lah amun kada mengerti kitab kuning jadi imam tarawih ambu muda suara harat saja misalkan atau hafalan yang banyak saja yang kan imam tarawih mungkin kada kuat ilmu kitab kuningnya dikhawatirkan kan ada hal-hal yang salah. Contohnya mix toreng itu bila kita akan rokok ngiong berbunyi, sujud kita ngiong nyaring lagi berbunyi, lalu kita bangkit dari rokok itu supaya ampih setoreng maka bangkit baru rokok itu kada sah niatnya tak ubah ya tak orang berkitab tahu kisahnya jangan sampai bangun dari rokok supaya mix toreng ampeh itu boleh gitu niatnya besar melaksanakan pekerjaan salat biar orang tawaf sahabat atau orang tawaf ada di belakang orang mengapung beleju tawaf maka di mananya buka niat meninggalkan orang itu di situ kada sah tawafnya wajib dibuliki bila kada sampai tak kuliling kada dihitung satu kulilingan orang tawaf ada boleh niat yang lain pada tawaf. Itu juga orang sembahyang pekerjaan salat itu jangan diselajurakan. Orang begitu kuning orang tahu hukumnya jadi orang kada mau pengaruh kayak itu tiba aja mau orang maaf ketika ini kita kada membanggakan orang yang pesantren lah supaya kita paham dan mengerti artinya nang hal-hal yang demikian kada sembarang orang yang boleh berposisi atau menempati di situ. Jangan tepian pandang lucunya aja ini lucu aja lucu dia ambil tawaan aja tawaan ya ceramah orang ceramah itu cari ilmunya bukan lucuan amra lucuan undang pelawak pakaruan tuh teh gimana tawaan sama laman kamu kita mengkaji ilmu agama ini nanti cari itu kita dapat ilmu agama yang kita cari itulah. Kemudian lagi ilmu tadi kan nahwu sharaf lugat zaman Nabi kada ada itu pelajarannya tapi zaman sahabat zaman Sayyidina Ali mulai. Kenapa? Kalau orang tak salah baris dia pian bisa berubah artinya bila berubah artinya berubah pemahamannya berubah hukumnya pikir ya dipikir itu antara an yusmi'a lawan an yasma'a belain disyaratkan rukun qauli itu an yusmi'a nafsahu kah an yasma'a nafsuhu kan tuh dalam bahasa pesantren apa aja gurunya ayo para santri wa yushtaratu li ruklin qauliyin an yasma'a nafsuhu kah an yusbi'a nafsahu kah lempar pertanyaan kepada para santri padahal bahasanya saya kerja
disyaratkan untuk rukun qauli bahwa yang salat itu dia memperdengarkan dirinya, itu yusmi'a nafsahu. Kalau yasma'a nafsuhu disyaratkan untuk rukun qauli itu bahwa yang salat itu dia mendengar suaranya sendiri. Beda pian ini, implikasi hukum beda antara yusmi'a dengan yasma'a. Nah, kita ambil yusmi'a dulu. Nah, disyaratkan untuk sahnya rukun qauli an yusmi'a nafsahu, bahwa dia harus memperdengarkan dirinya, berusaha untuk memperdengarkan dirinya, berusaha. Itu karena kalau ada syarahnya karena bil quwwati, dengan potensi yang ada pada dirinya. Kalau bil fi'li itu lain pulang lah. An yusmi'a nafsahu bil quwwati, dia berusaha agar dirinya mendengar. Artinya ambillah standar pian tah malam bangun tahajud, papian bacaan ang kita ngapin mendengar. Nah, ini volume pian tengah malam sorangan sunyi orang sambil tahajud. Nah, nangar pian bacaan pian seorang itu tuh volume nang pian sembahyang hari-hari kedengarannya kayak itu. Kadus lagi nih nyaring lagi amun sembahyang ya habis jam 10 tahun biar ada sah apa nih baca Fatihah. Ngapain tuh kayak iwak aja orang uncok-uncok buntong. Nah, ampun diri ya kada mendengar apalagi kawan dihiga. Nah, ada tuh kita tuh maaf lah. Kita mani bagi orang diam lah. Gara-gara belajar pian sampai yang tuh turutan. Ada kawan pian sampai yang korumut-korumut tunggal ada bersuara. Aku aja kawan kada mendengar tiga. Aku nangarai jangan ampun diri ya. Sahat deh. Ambil standarnya pian waktu sunyi anggap tengah malam. Nah, lo pian. Nah, ngarep tentang pian misalnya ingin situ tuh volumenya nang pian sembahyang hari-hari rukun qauli abdul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, kan? Salawat dan salam rukun qauli katanya. Amun bang subhan rabbil azim itu kadang-kadang ada pahala berarti sebenarnya sahai kan tasbih itu sunat saja bang. Orang kada mendengar bacaan sendiri ada pahala. Amun rukun qauli pian Fatihah takbir pertama Fatihah at-tahiyat kan tahiyat akhir lawan salam orang kada mendengar habisnya enggak ada sah. Nah, ini bahasanya an yusmi'a nafsahu. Nah, lalu misalkan kita sembahyang di atas hubungan kita apa sing pada sembahyang zuhur misalnya borong kada ke masjid sembahyang zuhur Allahu akbar cararau hujan nambah kucia agen biar kedengaran no nih hujan nang nyaring hujan nang di atas diseng no nih. Yo, apakah dia harus menyaringan suara? Amunnya aku harus mendengar aku harus mendengar. Ini kan gara-gara suara daur, suara apa nih? Suara nang hujan turun gak karena seng. Tadi kadang lagi pasai Bismillahirrahmanirrahim. Apa jangan tuh kucak-kucak sebelah itu. Pas hujan hampir bakajut siapa aja hujan sebelah itu siapa aja kan gara-gara salah pemahaman bacaannya an yusmi'a nafsahu, artinya berusaha secara potensi dirinya mendengar. Bila misalkan ada hal yang mengganggu pendengaran tapi standar suara sudah biasa nang kayak rajan aja kadang-kadang sah Fatihahnya aja hilang suaraku aja suara nang hujan kadang-kadang lagi kada apa. Yang penting standar suara sudah mengambil yang standar, itu bahasanya yusmi'a nafsahu. Nah, saya kumpulan santrinya baca yasma'a nafsuhu. Nah, ini nang beparayan nih. Ini nang salah di bacaan. Dan disyaratkan untuk rukun qauli bahwa dia mendengar ucapannya. Berarti kan nyaring kada nyaring ada mengganggu tetap nyaring suara supaya suara mendengar. Itu perbedaan bacaan antara yusmi'a nafsahu an yusmi'a nafsahu dengan an yasma'a nafsuhu. Ya maaf lah, biar kada tahu kisahnya kan. Ini ada nahunya, ada sarafnya, ada lugatnya. Jadi itu guru melajari. Artinya apa? Bila kada nahu bahasa Arab belugat, ada kawa menjadi guru agama nang pelajari nang pelajaran nang serius kayak ini. Ada pula hadis Nabi SAW kurang lebih kayak ini. Man asbaha murdiyan liwalidayh
fa'ana anhu rad. Kurang lebih panjang hadisnya lah, kita ambil aja langsung poinnya aja. Itu bahasanya apakah man asbaha murdiyan kah atau man asbaha mardiyan kah? Nah, beda pemahamannya pian. Nang bujur adalah bacanya man asbaha murdiyan. Barang siapa dia berada di waktu pagi, dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya, dia melakukan hal-hal yang baik sehingga orang tuanya ia harapkan senang kepada dia. Dia tidak culas kepada orang tuanya, dia tidak menjalim kepada orang tuanya, dia melakukan yang bagus kepada orang tuanya, dia berusaha. Tetapi kata Allah Ta'ala dia melakukan dosa. Fa'ana anurot, maka aku riba lawan si hamba nih. Inya sudah berusaha menyenangi kuitannya. Barang aja kuitannya tahu kakadakah bahwa si anak ini berusaha menyenangkan orang tuanya, maka aku ridha kepadanya. Itu kalau dibaca murdiyan. Tapi kalau dibaca dengan mardiyan, man asbaha mardiyan biwalidaih ila anqala fa ana nurat. Itu pemahamannya lebih tinggi, lebih sulit. Barang siapa berhasil sudah dirinya diridai orang tuanya, berhasil dah, bila mardiyan itu berhasil sudah. Barang siapa telah berhasil diridai oleh kedua orang tuanya, berarti pun mesti berusaha aja menyenangkan kuitan, karena belum sanang lagi kata aku tidak ada tahu. Padahal kita tuh menyenangi kuitan, nah kuitan ada tahu pada kita tuh bagus nak kuitan kita ada tahu kan, karena kita kada pada bang. Atau kita kada sanang belum lah kita, belum ridha lan kita parai masih. Nah, beda bacaan antara murdiyan dengan mardiyan. Ini nih ilmu bahasa Arab dikaji oleh para ulama supaya bujur paham dengan apa yang dibawakan Al-Quran, apa yang hadis Nabi SAW. Nah, ini bid'ah nih ya pian. Digawi para ulama, mungkin digawi ini ya pak. Itu tajwid itu nah, ada ikhfa, ada izhar, ada idgham, ada iqlab. Soalnya Nabi belajar tajwid, tadi suah Nabi belajar tajwid. Padahal tajwid itu bid'ah, banyak bener masuk neraka kita belajar tajwid. Anak-anak belajar tajwid dah. Nah, itu tuh supaya kita paham lah, jangan asal-asalan menghukum bid'ah tersebut. Kemudian pula ada yang diharamkan bid'ah itu. Nah, ya segala kejariman ya. Atau kayak main judi lewat online, online. Sehari maaf orang main judi di mana di tengah padang. 30 pisang kalau nih. Ada intel kan, apungnya dor, tahambur ya lah. Tahambur langsung kan ada laporan, wah ini bang main judi, nah dihiga nang kuitan kau main judi lo nih, dihiga guru kau main judi di online katanya, taruhannya lah apa kangarannya, yang ini kita nangaran nang kamu karan tuh di mana lo nih, bahari nang ada orang magi dusa tuh keluar pada rumah hanya gini dusa, wah ini diranjangin kau gini dusa. Jadi main judi bukan ada tamu orangnya, musuhnya siapa aja yang kawin judi, wah ini depan nih Euro Cup Euro Cup ramin tuh orang bertaruhan Euro Cup teh kan bertaruhan lewat medsos. Nah itu bid'ah atau itu bid'ah nang haram gitu, orang main judi lewat online itu yalah, itu nang bid'ah nang haram contohnya. Nah, dan mengikuti aliran-aliran yang sesat menyesatkan itu bid'ah yang diharamkan. Macam mail kan macam mail pian tahu aja kan bahasa nang kenapa nang sesat itu karena aliran yang menyesatkan itu. Nah, 4 into bid'ah yang diharamkan. Kemudian lagi yang ketiga ada bid'ah itu hukumnya sunat. Nah, menggawi ini berpahala. Padahal Nabi disuruh gawi pahala. Contohnya orang membangun pesantren. Di mana Nabi ada pesantren. Mulai itulah kan Nabi panitia penerimaan pondok pesantren Rasulullah ada bahari kan. Wah ini kita amun pajang lah mengaji berduduk saja di rumah guru kan. Lain-lain ini nang umur 7 tahun, ini umur 8 tahun, 9 tahun. Awalah sama pelajarannya. Jadi taklim ini kan kawai lah. Amun kita mulai nang khusus belajar mulai bawah itu kan harus bekelas kan dari orang rumah guru mengaji, lalu hasilnya orang kada efektif. Nah, kada memuaskan hasilnya.
lalu diulahkan sakulahan untuk pesantren. Nah itu kan bid'ah gitu, bid'ah yang disunatkan. Dan membangun madhab, nah baik madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tadi zaman Nabi kan ada madhab-madhab tak? Ada, itu hukumnya sunat. Mengarang ilmu pulang, ilmu agama dikarang, kitabnya dikarang pulang, dan seterusnya, macam-macam lah hal-hal yang bagus dalam agama, seperti mengadakan maulid Nabi, mengadakan haulan, tahlilan, apalagi gitu, ma'arwah, menyelamat, tasmiyah, tasmiyah nang anu tau, acara bisilah tau. Zaman Nabi itu kan tasmiyah itu salah kadernya, kung berdua menghadapi, kuitannya menghadapi tinggalin Nabi, sudah dah. Tahu ini tasmiyah kan langsung mengundang orang sekampungan. Nah, banyaklah hal-hal yang dilakukan dalam agama ini ke depan tindakan Nabi, tapi hukumnya sunat, bid'ah yang disunatkan. Nah, seperti kita senang dengan maulid Nabi, lalu kita pakai baju hanyar untuk memeriahkan tentang kelahiran Nabi, itu adalah bid'ah yang disunatkan. Ada pula bid'ah yang makruh, seperti menghiasi masjid yang berlebihan. Kenapa curat-curit masjidnya kan berlebihan, itu makruh. Ada kalau ini masjid nampak kali kalera itulah, mata ini melihat apa hijau, yalah mulai bawah nih sampai ke atas, sampai ke tuh, sampai ke ubahnya patakannya tuh, kenapa warnanya bisa melihat lah. Kita tuh ke Banjar tuh singgah di mana kata borong kan. Nah itu Allah alam tak apa ya. Mun ulun kayak ini bang standarnya lah. Bila hendak mana nang dianggap berlebihan tuh makruh lah. Kayak di sekumpul tuh kayak pak langgar di sekumpul tuh kayak apa tampilannya. Nah kayak itu sadang tuh gitu. Lebih pada gitu tuh bisa makruh. Mesin ini terlalu macam-macam, coret-coret kan dihiasi macam-macam. Kemudian lagi nang dimakruhkan pulang menghiasi Quran. Nah Quran tuh kenapa hias? Tadi timbul nang taitihi gambarnya lagi lah. Nah taitihi nang hiasan-hiasannya berlebihan darilah itu juga. Adapun bid'ah nang boleh-boleh saja, berpahala kada, berusaha kada. Iya kita nih banyak manggil bid'ah. Zaman Nabi orang makan bila manutok gendong itu kada pakai sarakai lagi, tutok saka-sakasarnya, langsung ulah gendong, diulah apa? Gendong diulah apa? Diulah roti. Lalu imbah wafat Rasulullah diulahkan orang apa? Ayakan, dan ayakan diulah orang. Lalu gendong itu nang dinyit. Ulah nyaman gendumnya jadinya, maka aja sahabat ini bid'ah aja sahabat. Nabi kada bisa mencontohkan, tapi kada haram, boleh-boleh saja. Iya kita nih makanan nyaman-nyaman nih kan, gimana Nabi kada ada makanan nyaman-nyaman kayak kita nih, kita makanan nyaman-nyaman bid'ah kita seharian, tapi bid'ahnya bid'ah nang boleh. Kita goreng pulang pakai tilam nang 2 kilan anyol tinggalan awak setengah lo kan. Nah Nabi kayak itulah sidin. Masjid kita nih tarang listrik, gimana ada listrik lah, ada daya juga, pokoknya banyak banget bid'ah lagi kita lagi, bid'ah yang lain lagi, bid'ah keduniaan mana, itu boleh-boleh saja. Jadi ini kan kita mengartikan deh setiap yang tidak pernah dicontohkan Nabi, tetapi tadi bertentangan dengan dalil-dalil agama, maka itu salah atau sesat tadi. Nah itu. Bagaimana Bahari pernah Sayyidina Umar itu kan ada diisi gubernur. Gubernur nih anu juga sahabat Nabi juga gubernurnya. Sayyidina Umar itu kan khalifah, jadi kita presiden. Ada bisi gubernur di negeri Syam. Syam itu kan wah ini pecah sudah. Sebut Palestina loh kan. Syam itu kan negaranya besar, dari itu kan negara Syam itu luas. Wah ini pecah. Ada Suriah, ada Lebanon, ada Palestina, ada perang Yordania, Israel kan bakal menjajah loh kan. Jadi Bahari luas negeri Syam tuh. Nah ada sedikit gubernur di sana. Nangar habar sidin ujar orang si gubernur nyaman benar ini pemakan. Nah makan makanan yang ada pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
apabila sudah ada begini, patuhin terus oleh si gubernur tadi. Lalu itu lalu apa orang mahir nama muda, jelas nama presiden bang, ini saya jelas, apa orangnya lama aja deh, kira-kira makanan nyaman, lama belum dia awak lama, baru benar. Ujian sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, tolong biar dimarasilah gubernur tua. Sebetulnya alatnya gubernur tua, dimarasi gubernur tua, jangan biar kasari, jangan hukum bayar Umar. Ujian sahabat mana orangnya yang sampai tadi mana? Di sisi aja deh nah. Kalau saya bilang Pak Gubernur, mana orangnya sudah si Ano? Kita akan nyebut caranya mana? Sahabat Nabi juga. Akhirnya beberapa kali gubernur manusia pulang lah kalau di sini Umar atau menjadi dari sini Umar. Nah ulun aja orangnya, bisa tidak menyambut tadi kan kalau mengiringi nah orangnya ulun dia orangnya. Oh itu lah di sini Umar asan boleh kami oleh bubuhan nang pengawal. Ini benar awak mana tampak orangnya nih. Sama kan guru pengawalan benar jawara dari negeri Syam. Ini benar awak ada dari kurus mana. Sampai jadi gubernur belum makannya. Dari tangan ini karena cuma begini nih. Nangis, kan gubernur nangis gubernurnya. Asal salah orangnya. Belum udah mau main. Tengok ya di gubernurnya. Tapi pas itu Umar kan pengaruh sendiri kan. Sayyidina Umar yang sendiri baju Sayyidina Umar bertambah 13. Orangnya presiden baju tambah 13. Ayo Pak. Wah tawari kan berpikir orang yang presiden begitu tambah 13 kita anak rakyat gimana balik ada apa berpikir kalau mana berpikir iya kan saya ngomong kan kisahnya dia buat apa hubungan Palestina kan anak menjulung pintu Baitul Maqdis anak menjulung kunci pintu Baitul Maqdis ujian buahnya kami siap menyerahkan kunci ini kepada khalifah kalian asalkan bagaimana kurangnya Allah bila cocok lawan ramalan dari orang-orang kami ini orangnya bila pas kami dulu bila ada pas kadang pun kami dulu Pak Sayyid Umar yang diundang sehingga kita sampai ya dari Syam sampai ke Baitul Maqdis sampai ke Palestina Baitul Kudus. Jadi ada sahabat wahai Amirul Mukminin tolong pilih sini baju dia tambah 13 semuanya betapa baju supaya kami ya ini kan ada pilih buat pendeta-pendeta tokoh-tokoh daripada agama di luar dari Islam bahwa ini kehilangan kita kayak apa kita diakhirnya remeh kan kita pakai buruk oleh bertambah kita tolong yang presiden kan harus sediakan kebijakannya presiden ayo bagus maknanya bagus alasannya pakai begininya bagian selangkah dua langkah ubah hati orang yang bisa sangat muraqabahnya, sangat memperhatikan benar bagaimana hatiku kepada Allah Ta'ala ada dengan akhirnya nanti semua. Ruddu alayya qamisi, tolong kembalikan baju gamisku, akan bersirih pulang. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa in tagayna min ghairihi adallana Allah. Ini kata-kata Sayyidina Umar jadi kata-kata mutiara bagi para ulama. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa in bataghaina min ghairihi a'azzana Allah. Kita ini di Sayyidina Umar dimuliakan Allah Ta'ala dengan kita masuk Islam. Dengan kita Islam, ini kita sudah di atas segala-galanya. Kita harap pada siapa saja dengan kita Islam sudah. Kita masih mencari pengaruh dengan selain pada Islam. Contohnya baju hanyar. Kita anggap baju hanyar itu pengaruhi lawan orang kafir. Kita akan menghinakan Allah Ta'ala. Itu prinsip Sayyidina Umar. Burjakan orang baju pakai baju tambah 13 ini kan. Jalan terus ini sampai ke macam ini orang paling alim membandir. Presidennya pulang jalan dengan itu punya memilih buat pendidikan ini pas orangnya tinggi besar ya cara bicaranya ini ya cara bicaranya ini ya pasti kira-kiranya orang itu mungkin masuk kita pakaiannya ada hanyar bajunya buruknya
Ya, contohnya kita jadi kan karena saya hanya artinya kan ini Baitul Maqdis akan diambil oleh seorang daripada umat Nabi Muhammad. Kayak ini orangnya bila melawan katulahan pas kriterianya sudah jadi kesadaran dari julungnya kunci Nabi Muhammad. Nah, pada saat itulah Baitul Maqdis dimiliki oleh kaum muslimin. Lalu kan akhirnya Baitul Maqdis dirampas pulang oleh kafir kan. Baitul Maqdis itu bilang berbeda antara Islam, kafir, Islam, Kristen, Yahudi kan mau merebutkan Baitul Maqdis kan. Sebenarnya mengklaim berhak atas Baitul Maqdis. Apa yang adanya kan awal sampai ke zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu kan pernah dia berhasil setelah Nabi Sulaiman mungkin tahun berapa pernah berabad keberapa kan lalu Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum musyrikin orang kafir menguasainya. Lalu dibebaskan pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia termasuk mengamalkan Maulid Nabi. Dia termasuk adalah orang-orang tasawuf. Itu buka sejarah siapa Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis, orangnya pencetus Maulid Nabi. Sidin menghurufkan Maulid Nabi dan Sidin adalah dari golongan orang tasawuf. Iya, kita asuhan dia sama Tuhan yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Habis dia Salahuddin Al-Ayyubi berapa kemudian pulang tangan orang kafir. Nah, itu ceritanya. Lalu akhirnya si gubernur tadi kan menangis di Masjid Umar. Nah, itu ya satu lain tolong dia jangan disalimi, jangan dimarahi, dilembuti aja. Jadi ujar si sahabat yang gubernur ini, wahai Khalifah, pian ini kamu sahabat-sahabat yang tahu benar bagaimana turunnya wahyu itu, dan pian sangat mengikuti terhadap apa namanya pikiran-pikiran petunjuk dari Rasulullah. Anu ini penduduk Syam ini kan orangnya punya nama Allah. Jadi mereka kadang awal dikarasi sama orang standar Madinah. Jadi pasti ada tempatnya makanan tadi nyaman-nyaman tuh, jadi makanan yang nyaman nih. Ujian gubernur kan karena lain kondisinya. Kalau di Madinah mengikuti Rasulullah, terus namun Rasul ditaruhkan biar tak asli kan lain negaranya, lain kondisi lain suasananya. Jadi ulang pas saya menyesuaikan diri kalau masyarakat tempat gue makan nyaman-nyaman tadi. Nah, lalu dia sering Umar, wahai sahabatku, bawaanku, masalah ini aku kadang menyuruh ikam mengambil itu dan aku kadang menanti. Nah, berarti hukumnya apa? Makanan yang nyaman pada zaman Rasulullah itu hukumnya selama makanan itu halal saja kan hukumnya boleh-boleh saja. Kita anak ayah Rasulullah, kurma dimakan deh, protein dimakan. Nah, berbicara kita kata apa beres. Nabi kan itu beres, zaman Nabi kan itu beres penuh. Kayak kita bicara pakai beres atau bicara pakai duit, beda gimana Nabi bicara pakai duit. Tapi mazhab Imam Hanafi mengatakan sah. Ada orang dalilnya tulisan beres-beresnya. Nah, itu kan. Cuma tidak bicara pakai duit itu, bujur ikuti mazhab Hanafi. Masa bujurnya apa? Katamu orangnya Syafi'i, empat Hanafi kita pakai duit. Lalu berbalik-balik. Nah, ini kan bercampur mazhab Hanafi. Bila kita pakai duit. Amun tar kan tukar beres. Nah, dia bicara itu kan kita pakai beres. Jalannya cuma tar dulu. Nah, masuk ke langsung duit. Nah, kita pakai duit langsung lah. Gantian beres, gantian apa, gantian dulu dan sebagainya kan makanan pokoknya. Nah, pakai duit aja. Langsung duitnya dilihatin, dikira itu mazhab Imam Hanafi. Amun berapa beres? Yang ini sano. Tuh kare itu loh. Hanya kita beres gitu. Jalannya cuma ada gua di rumah. Nah, itulah misalnya loh. Udah beres juga, jangan ada kita pakai duit, udah. Cuma ntar, kita loh. Itu tak pengen Syafi'i kan gitu. Nah, itulah. Jadi kan Yesus Umar aku kada menyuruh dan kada melarang. Ikan juga lebih mengerti keadaan. Kenapa? Karena gubernur ini alim juga. Gubernur nanti ditegur Yesus Umar ini alim juga. Dia melatih memutiakan alim juga gubernurnya. Dan pernah dipercaya Rasulullah untuk menulis wahyu. Ditulis bahkan di bukuan.
Quran itu juga sebagai dibukukan dalam zaman Rasulullah itu. Ya, inilah yang kita sampaikan sebagai antara yang saudara. Semoga Allah Taala berikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diridainya, dan kita diberikan keselamatan, keafiatan, panjang umur ibadah, dan kita sampai akhir dari Fatimah selamat akhirat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat hadiah wa kullu man awsala sallallahu hadratin nabi wa ahli kiram fillah wal fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina abwaab rizqi wal khairi wa abwaab rahmati wa abwaab barakah wa abwaab ni'mah wa abwaab maghfirah wa abwaab quwwah wa abwaab sihah wa abwaab salamah wa abwaab afiyah wa abwaab jannah. Allahumma a'inna min kulli bala'i dunya wa 'adhabil akhirah wa asrif 'anna syarra dunya wa syarra akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum ajma'in. Allahumma qina ma akhta'na wa ta'amna ma asrarna wa ma a'lana wa anta a'lamu bina wa sallallahu alaihi wa sallam.